Amin. 2034 mereka calon anggota, lalu kemudian 2044 mereka jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tak berkepala. Mereka akan jadi bisnismen. Apakah anak pesantren bisa jadi anggota dewan? Bisa. Pak Abdul Wahid tamat dari pesantren Canduang, Inyak Canduang, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Sumatera Barat. Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Apakah anak pesantren bisa jadi polisi? Yang mau jadi polisi angkat tangan. Enggak ada yang mau jadi polisi. Sekarang saya tanya Bapak sekarang saya tanya, mana yang lebih hebat dakwahnya, Ustadz Somad atau polisi? Karena mereka nggak jawab, takut saya tanya ibu, mana yang lebih hebat berdakwah, Ustadz Somad apa polisi? Ustadz Somad. Sekarang saya kasih satu cerita, dengarkan baik-baik, oke? Ustadz Somad ceramah, jangan main judi, jangan laga ayam, jangan main gaple, jangan taruhan, jangan main judi. Selesai ceramah, keluar gang, langsung orang main judi, lepak. Ustadz Somad nggak bisa melarang karena dia nggak punya kekuasaan. Tapi ada polisi tamat dari pesantren Darul Rahman Air Tawar Kateman, dia ustadz, dia tidak perlu ceramah, dia tidak perlu tablik akbar, dia tidak perlu bacakan ayat, cukup dengan pistolnya. Dia nampak ada main judi, kalian main judi, silakan kalian main judi, ku pecahkan ginjal kalian, silakan main. Sekarang ku tanya lagi, mana yang lebih efektif dakwahnya, ustadz atau polisi? Tadi katanya ustadz, cepat kali berpindah ke lain hati. Silakan jadi polisi, silakan jadi tentara, silakan jadi anggota dewan, tapi kalian tetap apa pula santai? Santri, inilah santri yang hebat luar biasa, insya Allah. Amin. Anak kau di mana? Datang lagi drone-nya. Allahumma sholli ala sayyidina. Oh, dia bukan mau syuting, udah mau berhenti. Kita sangka dia mau nyuting kita, rupanya dia mau pulang kampung, baterai habis. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan sampai anak tidak sekolah pesan. Sekarang saya tanya, yang bisa jawab angkat tangan. Siapa di antara ibu-ibu yang bisa menjaga anaknya dari jam 4 subuh sampai jam 10 malam? Angkat tangan. Anak-anak dibangunkan jam 4 subuh, tahajud. Setelah tahajud ngapal Quran, sholat subuh, habis sholat subuh baca Quran, habis itu olahraga, habis itu mandi sarapan pagi, masuk kelas sampai zuhur, habis sholat zuhur baca kitab sampai asar ke maghrib olahraga, badannya sehat, maghrib ke isya ngulang hafalan, isya sampai jam 10. Terjaga matanya, hatinya, pikirannya, zikirnya, bacaan Qurannya hanya ada di pondok pesantren. Cari, tunjukkan sama saya mana lembaga pendidikan yang bisa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, benteng terakhir pertahanan kita adalah pondok pesantren. Yang setuju silakan setuju, yang nggak setuju silakan anak kau mati kena narkoba. Kasar sekali Ustadz Somad nih ngomong. Saya ngomong nih bukan karena saya jahat, bukan karena saya benci, saya sayang sama anak-anak kita semua. Betul? Dulu yang merusak kepala Abdul Somad ini, saya ngasih tahu rambut saya masih ada. Yang merusak kepala Abdul Somad ini dulu cuman 3: Unyil, Ucrit, Usroh. Pak Ogah, Pak Raden, itu pun sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi anak-anak kita sekarang dirusak dengan berbagai macam drama Korea, sinetron, film India, belum lagi internet. Diadakan razia handphone. Kebetulan gurunya teman saya,
Akumat kemarin baru razia handphone kemarin, tangkap macam-macam isi handphone anak-anak. Ada satu handphone yang paling parah, kami panggil ibunya. Ibu, anak ibu sudah keterlaluan, ini handphonenya kurang ajar betul. Apa kata si ibu? Mohon maaf Pak, itu handphone suami saya. Ternyata anaknya gawat, bapaknya lebih dahsyat. Siapa yang bisa menyelamatkan ini? Yang bisa menyelamatkan hanya tinggal satu, pondok pesantren. Gimana kami mau masuk pesantren Pak Ustadz, jauh ke Batam. Kami mau masukkan ke pesantren jauh ke Tembilahan. Kami mau masukkan ke pesantren jauh ke Pekanbaru. Dulu guys, sekarang tidak ada alasan jauh, sudah ada kelasnya, asramanya, kiainya yang meletakkan batunya, yang mendoakannya, keberkahannya. Insya Allah anak bapak ibu semua terjaga jadi anak yang soleh dan solihah, insya Allah. Ibu mau punya anak kaya, mobilnya 5, motornya 10, tapi sakau narkoba? Enggak mau. Kita mau anak kita anak yang soleh, bukan somat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terasa panas? Yang bilang enggak bohong, saya kepanasan. Tapi nanti di padang mahsyar ada orang yang tidak kepanasan, dia tenang, adem, ayam, sejuk, tentram. Kenapa dia tidak kepanasan? Di mana dia bernaung? Tahta zilli sodaqatihi, dia bernaung di bawah sodakohnya. Bedanya kalau di tempat lain saya tausiah itu langsung keluar kotak-kotak untuk pembangunan asrama, pembangunan kelas, pembebasan tanah. Tapi di pesantren Darul Rahman Air Tawar Kateman tidak pakai sumbangan kotak. Kenapa? Transfer langsung ke nomor rekening berikut ini. Tiba-tiba biasanya ada nomor rekening, enggak ada rekening. Mahat At-Tarbiyah Al-Islamiyah Darul Rahman Tabligh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad, enggak ada nomor rekening. Berarti langsung diantar pakai bot dan ikan-ikannya sekalian. Ibu yang punya uang datang ke pondok, bebaskan tanah luas supaya makin banyak asrama, makin banyak kelas. Setuju? Yang bilang setuju tolong. Bapak yang punya duit banyak, yang punya tabungan emas batangan, bapak punya emas, punya tabungan, apalagi ibu-ibu. Saya nggak punya uang Pak Ustadz. Cincin, gelang, rantai. Ibu punya cincin, punya gelang, punya anting, punya rantai, gelang kaki, dimasukkan ke dalam mangkok penuh. Tiba-tiba tengah malam mati. Siapa yang ngambil? Suami. Untuk apa? Enggak boleh suuzon. Mana dari wajahnya mereka takut semua. Mereka akan jual cincin, gelang, anting, rantai itu untuk buat kebun kelapa, buka sawit. Setelah duit banyak baru benar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, yang dimakan busuk, yang dipakai. Satu hari kita makan 2,5 ons beras, makan pagi, makan siang, makan malam, 2,5 ons. 1 bulan 7,5 kilo. 1 tahun 100 kilo. Saya biar kurus begini sudah membusukkan 4 ton 600 kilo. Umur saya 26. Saya sebenarnya itu mau mancing. Ini jamaah masih hidup apa enggak? Kalau pas saya bilang 26 mereka diam aja, itu berarti udah, artinya mereka terserahlah Pak Ustadz, yang penting cepat selesai, kurang udah panas sekali, udah kunang-kunang aku dah. Pas saya bilang 26 komplain, oh berarti masih ada. Saya lahir 1977, sekarang sudah 2024, berarti umur udah 47 rupanya umur saya. 47 tahun, walaupun orang tetap bilang 27, saya bilang 47, saya bilang
Dia 27, terserahlah mau 27 nggak apa-apa. 4 ton 700 kilo kalau disiram. Kalau kotoran kambing, kotoran sapi disiramkan ke cabai, insya Allah cabainya subur hijau. Tapi kalau yang 4 ton 600 kilo tadi disiramkan ke cabai, kuning mati kotor. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Yang kau wakafkan untuk pondok pesantren, itulah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat insya Allah. Saya kalau ditanya Allah nanti di hari kiamat, hai Abdul Somad, kau datang ke Tembilahan cuman setahun sekali, kau datang ke Pulau Sambu cuman baru sekali, kau datang ke Sungai Guntung 3 tahun 3 kali, itu pun dalam 10 tahun. Siapa yang mendidik anak-anak? Alhamdulillah ya Allah, Kiai Haji Sukron Makmun punya murid-murid, muridnya mendirikan pondok, dan aku datang tablik akbar. Aku melepaskan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita semua akan ditanya, la tus'alunna yauma idzin 'anil. Santri Darul Rahman Air Tawar Kateman, angkat tangan yang perempuan. Yang lama-lama turun. Rambutnya tidak kelihatan, tangannya tidak kelihatan, kakinya tidak kelihatan, terjaga, terpelihara. Kalian anak-anak lajang yang ganteng-ganteng, mudah-mudahan dapat jodoh yang solihah solihah. Ada makanan buah semangka sudah dibelah di pinggir jalan, kena debu, kena panas, tapi ada semangka belum dibelah di dalam kotak kaca, di dalam toko pakai AC. Pilih yang di pinggir jalan atau yang di dalam? Pilih yang di dalam, yang terjaga, yang terpelihara. Paham? Kalau nggak paham berarti kena dehidrasi, kurang cairan, kepanasan. Begitulah anak-anak kita dijaga di Darul Rahman. Dar, rumah Rahman, Allah yang Maha Penyayang. Anak ibu dijaga dengan penuh kasih sayang. Saya nih Pak Ustadz sayang sama anak saya. Gimana ibu sayang sama anak? Gimana bapak sayang sama anak? Dibuatkan kamarnya besar, pakai AC, belikan TV, kasih handphone, kasih gadget. Akhirnya pagi, petang, siang, malam pakai wifi, main game on. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Bisa datang ke rumah saya Pak Ustadz? Acara nikah? Enggak. Acara walimah? Enggak. Acara akikah? Enggak. Acara khitan? Enggak. Acara apa? Ruqyah. Saya disuruh datang acara ruqyah. Anaknya di ruqyah kenapa? Anak saya pagi petang enggak sekolah, enggak mandi, enggak makan, enggak sholat, enggak ngaji. Ngapain dia di kamar? Nembak musuh yang enggak mati-mati. Game online. Siapa yang belikan handphone? Saya Pak Ustadz. Siapa yang buat wifi, internet gak putus? Saya Pak Ustadz. Siapa yang belikan paket 4 giga? Saya Pak Ustadz. Siapa yang biarkan dia gak mandi, gak sholat? Saya Pak Ustadz. Sekarang anaknya sudah rusak, salah siapa? Salah Ustadz. Ingat ibu, ingat bapak, kalian diminta tanggung jawab di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Lihatlah di Darul Rahman Kateman, bukan cuman anak santri yang pakai jilbab, sound system pun pakai jilbab. Kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa membeli kebab. Sudah lama Abdul Somad tausiah, di Darul Rahman lah sound system pakai jilbab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangga tidak punya anak yang belajar di pesantren Darul Rahman? Dia hebat bahasa Arab, dia hebat bahasa Inggris, dia menghafal Quran, auratnya tertutup, prestasi di depan mata. Insya Allah dari Air Tawar, dari Kateman, Indragiri Hilir lahir pemimpin-pemimpin masa depan. Insya Allah. Takbir. Ingat, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kita tidak dijajah Belanda lagi. Belanda sudah pulang. Kita tidak dijajah lagi oleh Jepang.
Hiroshima Nagasaki dihancurkan oleh sekutu, tapi kita dijajah oleh bangsa sendiri. Kenapa kita dijajah? Karena bodoh. Kenapa kita dijajah? Karena tidak mengerti. Kenapa kita dijajah? Karena jauh dari agama. Tidak ada jalan lain supaya turun keberkahan Allah, mendekatkan diri kepada agama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi. Sibuk masalah politik penting, karena kita kalau tidak ngurus politik, kita akan dimakan oleh politik. Abdul Somad bukan orang politik, Abdul Somad bukan orang partai, Abdul Somad bukan juru kampanye. Abdul Somad mengajak pilih orang yang peduli kepada pesantren. Setuju? Pilih orang yang punya potensi, kemampuan memperjuangkan pondok pesantren, guru agama yang ngajar baca kitab, nahwu shorof. Kuatkan hati kita dengan solawat, solawat cinta kepada para habaib. An asila ila qarabati Rasulillah, menyambung silaturahim dengan zuriat kerabat Rasulullah. Ahabu ilayya, lebih kusukai, lebih kucintai daripada nyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Itu berdua dengan Nabi di Jabal Sur. Abu Bakar Siddiq dijamin masuk surga, tapi dia cinta kepada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi. Nabi Muhammad punya anak perempuan namanya Fatimatuz Zahra. Fatimatuz Zahra punya anak laki-laki namanya Hasan dan Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Imam Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Muhammad bin Isa Al-Muhajir. Disebut Al-Muhajir karena dia pindah hijrah dari Irak ke Tarim Hadramaut. Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak laki-laki namanya Ubaidillah. Ubaidillah punya anak laki-laki namanya Alawi. Maka disebut ini dengan Bani Alawi. Naik ke atas yang menyambung nama-nama tadi. Mereka ini datang ke Nusantara sampai ke Indragiri Hilir. Laki-laki dipanggil dengan Sayyid, dipanggil dengan Syarif, yang perempuan Syarifah. Dan di Riau, di Indragiri Hilir ada namanya Rabithah Alawiyin. Rabithah ikatan Alawiyin, keturunan dari Alawi, anak Ahmad bin Isa, anak Ubaidillah, anak Ahmad bin Isa Al-Muhajir, sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Bapak Ibu cinta kepada zuriat Nabi? Apakah Bapak Ibu cinta kepada para habaib? Orangnya dipanggil Habib. Habib artinya orang yang dicinta. Kalau perempuan Habibati, yang laki-laki Habibi. Cinta kita kepada anak keturunannya, mudah-mudahan mengalir pula cintanya kepada kakek mereka, dan kita masuk surga bersama mereka di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ada orang berilmu, orang yang alim, mereka menjaga sunnah Nabi. Tapi jangan lupa, menjaga sunnah Nabi juga adalah menghormati, memuliakan para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri dari murid Kiai Haji Sukron Mahmud adalah mencintai para habaib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti ibu bapak ditanya sama orang, anak kamu di mana?
Anak saya SMP. Wow. Anak kamu di mana? Anak saya SMP negeri. Anak kamu di mana? Anak saya SMP plus. Anak kamu di mana? Itulah kemarin karena nggak diterima di SMP ya terpaksalah masuk pesantren. SMP pelajarannya 5 jari selesai. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris selesai. Tapi di pondok pesantren Darul Rahman, nahwu, shorof, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tajwid, tafsir, arud qawafi, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, faraid. Belajar umum belajar juga fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, public speaking, muhadasah, kawaid, grammar. Makanya kalau ada anak nggak lulus SMP, daripada kau nggak lulus SMP, masuk pondok aja lah. 2 hari di pondok mati dia. Anakmu yang paling cerdas, anakmu yang paling pintar, anakmu yang paling hebat, masukkan ke pondok pesantren. Dia yang akan mengangkat harkat martabat pesantren, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin dan percaya ini anak-anak yang ada di hadapan saya, ini adalah anak-anak yang paling ibu sayang, paling ibu cinta. Masukkan ke pondok pesantren sampai masanya nanti. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin wahai bapak-bapak. Wa kullukum mas'ulun, kalian akan ditanya di hadapan Allah tentang anak-anak kalian. Pernahkah kalian ajar anakmu sholat? Pernahkah bangun tahajud malam? Saya orangnya nggak suka mendikte, ngetes nggak mau. Saya nggak mau nanya siapa di antara ibu yang dibangunkan malam sama suaminya. Angkat tangan. Saya Pak Ustadz. Dibangunkan ngapain? Buat kopi. Dibangunkan ngapain? Nemanin ke kamar mandi, dia takut karena habis nonton film hantu. Bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam. Keterangan, kencing. Bapak bangun malam, ambil air tawar, percikan ke wajah si ibu. Bangun. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru bulan madu kemarin, wake up my darling, wake up my honey. So sweet. Itu hanya ada di sinetron religi. Kapan bapak membangunkan anak tahajud? Kapan bapak mengajar anak idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah? Kapan bapak mengajar anak sholat dari takbiratul ihram sampai salam? Jangan dijawab. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Kapan bapak ngajarkan anak istinsar? Kapan bapak ngajarkan anak ruku, tulang belakangnya mesti lurus? Kapan bapak ngajarkan anak tasyahud, tangannya bagaimana? Bapak merasa sudah mendidik anak karena bayar uang sekolah. Ingat, pesantren bukan laundry, pesantren bukan pabrik, pesantren bukan pabrik kelapa, guru bukan karyawan. Jangan datang ke pesantren nanya anak, mana gurumu? Kenapa dia mukul? Kenapa dia begini? Guru adalah teman kita. Kita tidak sanggup mendidik anak kita. Kita berterima kasih kepada ustadz dan ustazah. Mudah-mudahan para ustadz dan ustazah dipanjangkan Allah umurnya, dilapangkan Allah hatinya, mendidik anak kita yang kurang ajar. Karena kurang ajarlah mereka minta ajar. Anak saya pulang, bacakan surat pendek, amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi kalla saya summa kalla alam naj'alil arda wal jibala. Menetes air mata saya. Anak TK bisa hafal surat pendek. Ya Allah, saya datang ke sekolahnya, mau saya cium tangan gurunya, nggak jadi saya cium. Gurunya perempuan. Anak saya Pak Ustadz setelah di pondok bangun subuhnya lebih awal dari kami Pak Ustadz. Jam 4 dia udah ngetuk pintu, dia udah tahajud, kami masih
Terima kasih kepada ustaz, terima kasih kepada kiai. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, kepada anakmu, fakafiu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tak mampu membalas, doakanlah. Mudah-mudahan pondok pesantren Darur Rahman Air Tawar Kateman menjadi pondok yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mendapatkan kabar cerita yang indah-indah dari sini insyaallah. Amin ya rabbal. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min عجمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلوا على النبي محمد. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad, man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada orang tua, tidak sayang kepada anak muda, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak muda semua ini saya sayangi, mereka adalah masa depan yang akan melanjutkan tongkat estafet dakwah insyaallah. Adapun orang-orang tua kita muliakan. Yang pertama kita hormati Profesor Kiai Haji Syukron Ma'mun, matta'anallahu bituli umurihi, semoga usia beliau panjang dan kita dapat berkahnya insyaallah. Gambarnya di paling ujung sana, lihat, nampak? Waktu saya sekolah di Medan tahun 1990, ada guru